Oke, ini bentar lagi jam 18.30. Berarti kita akan segera mulai. Oh, ini Bang Joko bahkan udah request nih. Oke, jadi mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang udah join di live Instagramnya CNN Indonesia TV. Dan jadi hari ini kita tahu kan di selama pandemi COVID-19 ini banyak sektor yang terdampak gitu ya, yang kena efeknya, yang nggak bisa jalan. Nah, ini salah satunya adalah industri film. Apalagi film Indonesia ini kita tahu beberapa tahun terakhir ini lagi produktif, lagi filmnya lagi bagus-bagus. Dan salah satu juga nih orang yang sosok yang ada di balik film-film Indonesia yang mulai bangkit ini adalah Bang Joko Anwar. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gimana sih nasib dunia film Indonesia dan gimana nanti film Indonesia menghadapi new normal gitu ya. Kira-kira seperti apa kalau misalnya kita tahu sekarang ini ada bioskop drive-in, terus orang-orang juga mulai pindah ke platform digital. Nah, nanti kita akan tahu gimana kira-kira kabar film Indonesia. Saya mau langsung invite Bang Joko Anwar. Kita tunggu ya, Bang Joko bergabung bersama kita. Nanti yang mau nanya-nanya juga mungkin boleh di komen. Nah, ini udah nih. Selamat malam, Bang Joko. Selamat malam, apa kabar? Wih, Alhamdulillah baik. Bang Joko sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah. Ini berarti WFH terus nih, Bang? WFH udah 3 bulan, tapi Udah makin 3 bulan WFH. ribet ya, karena Hmm. meeting semakin banyak karena orang-orang mungkin berpikir kan lagi di rumah jadi bisa meeting kapan aja gitu, dan jadinya back to back karena nggak ada waktu untuk pergi ke tempat meeting dari satu meeting ke tempat lain gitu. Oh, Jadi, jadi ada tapi alasan seru, buat meeting banyak tuh seharian ya. iya, Oke, Bang Joko, kalau ya, ini kan kita tahu selama virus corona ini yang masuk Indonesia dari bulan Maret kemarin nih Bang, ini kan salah satu yang ya, kena adalah industri film. Banyak film ya. yang batal dirilis, yang lagi produksi juga stop. Nah, kalau dari Bang Joko sendiri gimana sih Bang sebenarnya kondisi dunia film kita Bang selama berapa? 3 bulan, 4 bulan terakhir? Sebelum COVID mulai, itu tahun 2018-2019 bisa dibilang industri film Indonesia sedang memasuki masa kemasan ya. Karena Hmm. kalau dilihat dari penjualan tiket untuk film Indonesia, setahun kita bisa menjual 51 juta tiket dalam setahun saja untuk film Indonesia. Dibandingkan mungkin 3 tahun lalu 2017 kita hanya menjual kurang dari 40 juta tiket. Jadi dari segi bisnis kita lagi memasuki masa kemasan, dari segi kualitas juga film Indonesia kalau kita lihat, kalau dulu mungkin box office film Indonesia dari mulai yang nomor 1 sampai nomor 10 tuh ada beberapa film atau bisa dibilang mungkin kebanyakan film yang masuk box office list itu adalah Hmm. film-film yang dibuat dengan apa ya, dengan seadanya gitu, dengan teknis dan estetika yang tidak memadai lah gitu. Tapi sekarang kita lihat yang masuk box office memang yang film-film yang bermutu. Jadi memang sudah ada kesadaran dari produser untuk membuat film lebih serius, dan sudah Hmm. ada kesadaran dari para penonton film Indonesia untuk berpihak kepada film-film yang dibuat secara serius gitu. Jadi dari segi bisnis, dari segi filmnya sendiri juga kita baik. Tapi setelah COVID-19 semua produksi berhenti ya. 2 tahun lalu kita membuat film, dalam setahun kita rilis 140 judul kira-kira gitu. Dan Hmm. dari mulai bulan Februari akhir udah terkena COVID tuh, jadi kita juga stop produksi, bioskop juga tutup. Jadi bisa dibilang ya um, hancur lebur ya industri film Indonesia. Dan kalau kita ngomongin industri film Indonesia, tentunya kita nggak cuman ngomong soal produser atau pemilik rumah produksi, tentunya juga Hmm. pekerja filmnya juga. Dan pekerja film ini kan dari mulai yang paling uh, tinggi head of department sampai yang pekerja harian juga sangat terdampak banget gitu. Kalau kalau misalnya
apa ya, kalau teman-teman saya sih yang bekerja di industri perfilman udah ahli profesi semua, dan yang paling gampang tentunya jualan makanan, dari mulai Hmm. jualan jualan makanan yang Hmm. apa namanya, yang sehari-hari sampai yang sangat basic banget juga supaya bertahan aja gitu. Jadi ya memang kita babak belur lah kalau kalau ngomong gimana dampaknya COVID-19 ke industri kita gitu. Hmm. Nah, terus nih Bang, kan kalau misalnya di luar sendiri, di Hollywood juga kan, ini kan seluruh Mm-mm. dunia kena dampak gitu ya. Kalau Ya, informasi yang saya dapat kan, Hollywood juga ini sebenarnya ya memang mau nggak mau jadi harus ada new normal gitu ya. Ada hal-hal ya. baru yang dunia film ini harus ikut gitu. Nah, kalau di luar negeri ini kan banyak Mm-mm. yang beralih ke platform digital. Terus Mm-mm. ada juga yang ya pokoknya merilis secara streaming, secara digital. Nah, kalau di Indonesia sendiri Bang, itu udah ada ke arah situ belum sih Nggak film-film bisa, kita? nggak bisa, Belum bisa. nggak bisa. Kita yang paling kita andalkan untuk ini ya, revenue pemasukan film adalah bioskop, karena Hmm. eh, bisa dibilang 90 sekian persen dari pemasukan untuk film Indonesia itu dari bioskop. Karena apa? Karena orang masuk bioskop kan bayar tiket. Nggak ada orang masuk bioskop curi-curi gitu. Hmm. Tapi di Indonesia kalau kita ngomongin streaming, itu banyak penonton Indonesia yang masih menonton dari situs ilegal yang nggak bayar gitu. Heeh. Mereka sebenarnya create revenue buat penyedia service nonton film bajakan, tapi tidak masuk ke industri filmnya sendiri gitu. Karena Hmm. misalnya kemarin ada film um, apa ya, Artemis Fowl yang dibuat oleh Disney yang seharusnya rilis bulan ini summer, tapi karena COVID jadi mereka memutuskan untuk rilis di platform Disney Plus gitu, dan banyak orang Hmm. yang subscribe Disney Plus. Kalau di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa create pemasukan revenue dari streaming platform aja, karena kebiasaan di Indonesia orang masih banyak yang mau nonton gratisan gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya film udah masuk streaming platform di Indonesia, pasti saat yang sama langsung dibajak sama orang, dan mereka tayangkan di Hmm. streaming platform ilegal mereka. Jadi uangnya nggak masuk ke uh, ya, produser film, jadi nggak akan bisa balik modal dan akhirnya ya mati gitu. Jadi emang kalau di sini tuh masih bioskop, masih jadi ininya ya, tumpuan Masih utamanya buat film. ya masih bioskop. Kalau kita mau uh, mengandalkan platform streaming Hmm. digital, nggak bakal bisa hidup, karena nggak nutup ininya, Hmm. nggak nutup biaya produksi gitu. Berarti itu karena memang masyarakat di sini tuh kayak belum siap untuk apa ya, buat bayar terus streaming gitu ya, untuk belum terbiasa Bang apa Mental gimana kan? Kan kalau mungkin misalnya ya kemarin nih WFA banyak yang pada nonton drama Korea gitu-gitu kan laku tuh dari ya platform yang tapi bayar. banyak juga yang nonton yang nggak bayar drama Korea gitu. Jadi Hmm. mungkin mental masyarakat kita harus diubah, karena kalau misalnya kita mau menuju masyarakat yang lebih dewasa, yang lebih apa ya, yang lebih memiliki kehormatan gitu, dignified society, kita harus memulai Hmm. uh, menanamkan pada diri kita bahwa menonton film secara ilegal di situs ilegal itu adalah mencuri, karena itu adalah hak dari pekerja film Hmm. untuk mendapatkan revenue dari pekerjaan mereka, karena bikin film itu benar-benar bekerja, walaupun film sepertinya kan benda yang abstrak ya, nggak bisa dipegang gitu, kita bisa Hmm. nonton tapi nggak kayak handphone yang bisa kita pegang, atau laptop atau benda-benda lainnya, atau makanan yang bisa kita makan. Tapi itu adalah pekerjaan yang real. Pekerja film membuatnya itu ya dengan bangun pagi jam 3 pagi, Hmm. berangkat jam 4 udah di lokasi, mereka akan angkat-angkat lampu, akan angkat besi, acting, makeup, persiapan, dan adegan lari ya lari, adegan berantem ya memang berantem gitu. Jadi memang pekerjaan yang luar biasa. It's not an abstract job. Jadi Hmm. itu adalah hak mereka untuk mendapatkan pembayaran dari setiap orang yang menikmati hasilnya. Jadi mungkin harus ditanamkan dulu kepada ya, penonton bahwa menonton film secara ilegal itu adalah pencurian. Ada hak orang lain yang diambil di situ. Mungkin di situ sih. Hmm. Oke. Nah, Mm-mm. berarti kalau misalnya dari apa teman-teman pelaku film di Indonesia sendiri udah ada kayak apa ya, bahas nggak sih Bang nanti ini ke depannya gimana? Karena kan kalaupun nanti misalnya bioskop dibuka nih, itu kan pasti nggak akan Mm. bisa maksimal juga kan? Pasti akan diterapkan jarak, berarti itu imbasnya adalah penontonnya juga nggak bakalan banyak gitu. Nah kalau dari apa ya, gosip-gosip obrolan teman-teman film nih Bang, kira-kira
udah ada kayak solusi ke depannya bakal gimana sih industri film biar Ya terus kita jalan gitu di sini? eh, yang kita keluhkan adalah belum ada kejelasan dari Hmm. kementerian-kementerian terkait tentang industri film gitu. Eh, kita sudah siap untuk memasuki quote unquote new normal, Hmm. tapi kan harus ada protokoler yang harus kita ikuti. Di negara lain Hmm. sudah ada SOP tentang kalau misalnya orang mau syuting seperti apa, bagaimana proses yang harus dikondisikan menghadapi new normal ini dalam syuting, baik praproduksi, syuting, dan Hmm. post produksi gitu. Tapi di Indonesia masih belum, kita masih menunggu turunnya SOP resmi dari pemerintah. Bagaimana kalau misalnya kita mau bekerja lagi di industri film gitu. Yang kita tunggu dari pemerintah ya. Mungkin yang Berarti terkait belum ada tuh ya. Kementerian Kemenprov, Ah. Kemenparekraf sama Kemenkes ya, yang kita Hmm. tunggu bagaimana gitu. Karena ini adalah real, nih orang-orangnya real, dan para pekerjanya itu bukan para pekerja yang punya tabungan banyak, jadi masa COVID nggak kerja nggak apa-apa, karena Anak-anak semuanya udah, freelance ya. semuanya ya bukan cuma film, maksudnya gini, Ah. sutradara aja bikin film itu nggak bisa lebih satu film setahun. Bayangkan kalau misalnya Hmm. bikin film satu kan berarti di duitnya kan di pirit-pirit supaya cukup Hmm. setahun ke depannya. Kalau misalnya nggak syuting gimana gitu. Jadi sama aja, Hmm. semua semua kena. Jadi seharusnya juga dipikirkan bahwa ini pekerja film yang jumlahnya ribuan ini real people who needs to make a living again. Jadi harus ada Hmm. segera SOP yang diturunkan oleh kementerian-kementerian terkait gitu. Kalau enggak, nasibnya ya gelap gitu. Ya, apalagi kan kalau industri kreatifnya salah satu penyumbang PDB terbesar juga di sini kan ya, Bang? Seharusnya bisa ya, Hmm. seharusnya Hmm. bisa. Mm-mm. Oke, nah terus Bang Joko, kalau misalnya gambaran gini Bang, kalau ya film-film yang lagi syuting terus tiba-tiba berhenti, Mm-mm. nah itu gimana sih Bang? Maksudnya untuk pembayaran segala macam tuh gimana sih kalau di industri film? Apakah film ini Nah, tuh dibayar semua kalau sudah selesai atau gimana? ya kacau balau. Nah. Biasanya film itu skema pembayarannya kan per termin ya. Hmm. Jadi kalau misalnya masa bekerja dalam membuat film itu katakanlah setahun Hmm. atau 10 bulan gitu. Jadi persiapannya 5 bulan, syutingnya 2 bulan, terus pasca produksi, editing dan musik scoring segala macam sampai dengan 3 bulan. Jadi Hmm. pembayarannya ketika kontrak dibayar misalnya 25% dulu. Ah. Terus sehari sebelum syuting itu dibayar biasanya 25% lagi gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya nggak syuting, kalau misalnya produser bilang kan kita belum syuting, kita nggak bisa Hmm. bayar dong gitu. Tapi kan produser juga punya hati, sehingga kebanyakan produser-produser sekarang membayarkan pembayaran yang seharusnya belum dibayar karena belum syuting itu ada yang dicicil jadi per bulan gitu. Oke deh, kita Hmm. kita bagi per bulan aja yang seharusnya nanti kita bayar sehari sebelum syuting misalnya gitu. Jadi Hmm. skema pembayarannya ya, karena kita nggak pernah menghadapi hal seperti ini in our lifetime, jadi ya memang masih belum ada pegangan dan belum punya pengalaman menghadapi hal seperti ini. Jadi ya pembayarannya kacau balau. Jadi Hmm. ya produsernya juga sadar dan apa ya, paham gimana nasib para kru kalau misalnya tidak diberikan bayaran, dan krunya juga mereka paham juga kan syutingnya belum, jadi mungkin produser juga uangnya belum belum masuk dari investor dan segala macam. Jadi ya ya mencoba untuk bertahan dengan improvise Hmm. as we go along Improvise. gitu. Oke, oke. Nah, terus Abang, kalau project Bang Joko sendiri yang Mm. terbengkalai, kalau apa Bumi Langit Cinematic Universe sudah pasti juga postpone berarti dong Ya, project-projectnya. ada dua film yang aku turut produseri. Yang Hmm. pertama Sri Asih, sutradaranya Upi, dan film Virgo and the Itu udah mulai syuting belum Sparklings. tuh? Belum, Cie. belum. Itu seharusnya Oh, kita belum? syuting bulan bulan April, tapi gara-gara COVID tentunya di postpone. Terus ada Virgo and Oke. the Sparklings yang sutradaranya Odia Rahab gitu. Itu juga Hmm. lagi postpone. Nah, dan ada satu film yang seharusnya aku sutradari sendiri Hmm. bulan April, tapi itu juga dipospon juga. Jadi ada 3 project sebenarnya yang dipospon projectku. Gitu. Oke, karena ini semua ya. Mm-mm. Sip. Nah, terus Bang Joko, tadi kan juga Bang Joko bilang kayak sebenarnya
para pelaku industri film ini nunggu apa ya? Nunggu stimulus dari pemerintah lah Nggak gitu. stimulus, Tapi kita nunggu SOP nunggu SOP-nya bekerja di new normal gitu. supaya bisa Hmm. lanjut lagi cepet gitu ya. Iya. Hmm. Oke, berarti yang lagi dikerjain apa nih Bang sekarang? Yang mau jalan nih Eh, nanti yang kalau udah aku ada lakukan SOP-nya. ya 3 film tadi. Jadi 2 yang Oh, aku tiga ikut film. produseri, ada beberapa produser lain tentunya, dan Hmm. ada 1 film yang aku sudah tulis dan akan aku Hmm. sutradari sendiri gitu. Ada 3 film Oke. itu. Ya sekarang kita persiapan masih koordinasi dengan para kru dan pemain. Walaupun kita bisa dibilang belum mulai persiapan syuting lagi, tapi Hmm. kita sudah sedikit sedikit cicilah secara online gitu. Hmm. Tapi bakal ada yang berubah nggak sih proses syuting film kita? Selain tadi ya pasti nanti ada dari SOP nih. Tapi kalau dari Bang Mm-mm. Joko sendiri, bayangannya nanti ke depan kayak ngurangin orang, ngurangin kru gimana Bang? Kalau ngurangin kru, kasihan yang dikurangin. Mereka gimana? Nah, Kalau misalnya kita mengurangi kru, oke, yang tadinya 100 orang jadi 50 orang. 50 orang hmm. lagi gimana kerjanya? Kan mereka juga harus dipikirkan gitu. Jadi mungkin kalau dari segi kru nggak kita kurangi, tapi mungkin mekanisme syutingnya kita ubah gitu. Kalau misalnya dulu persiapannya bisa semua kru mempersiapkan Hmm. eh, lighting dan art department bersama-sama bekerja, mungkin nanti yang masuk ke set cuman satu departemen dulu dan dilanjutkan dengan departemen lain gitu. Harus di seperti itu kali ya, Hmm. apa namanya, penanganannya yang baru gitu. Dan mungkin akan muncul cerita-cerita yang memang khusus ditulis skenarionya untuk Hmm. menghadapi masa pandemi gitu. Mungkin cerita-cerita yang muncul dalam beberapa tahun ke depan Hmm. akan sangat punya ciri khas dikerjakan dalam masa pandemi ya. Mungkin nanti kalau Hmm. pandemi sudah berakhir dan totally we out of it, dalam 3-4 tahun mendatang kita akan melihat mungkin film yang diproduksi di tahun 2020 sampai Hmm. 2021 itu ada khusus ciri khasnya gitu. Ya Hmm. mungkin lokasinya nggak banyak, pemainnya nggak banyak gitu ya, mungkin bisa Nah, akan melahirkan estetika baru untuk film. We don't know. Ya hmm. mungkin yang namanya kita pekerja seni, sebagaimana dengan manusia lain, tentunya akan mencari jalan keluar untuk bisa bekerja, berproduksi, tapi at the same time kita juga paham situasinya tidak memungkinkan kita untuk bisa syuting sebelum pandemi terjadi. Hmm. Nah, kalau Bang Joko udah punya ide Bang, mungkin bakal Mm-mm. bikin cerita soal pandemi-pandemi. Enggak, belum. Belum. Aku enggak ingin melupakan aja, kalau misalnya ini udah lewat, Ah, kayaknya kita harus lupakan cepet-cepet gitu ya. Harus diingat supaya kita nggak mulai kesalahan lagi, baik dari penyebab ataupun kesiapan kita menghadapi pandemi. Tapi kalau misalnya bisa kita lupain gitu, hmm. gitu sih. Oke Bang, ini ada yang nanya nih Bang. Ini Mm. berapa kerugian material film kita berhenti nih selama 3 bulan ini berapa sih Bang kira-kira kalau dirupiahin? Kerugiannya bukan dalam 3 bulan ini aja. Hmm. Tentunya nanti kan impactnya seharusnya ada film yang tayang beberapa Hmm. bulan ke depan karena kita nggak syuting, dan akhirnya akan berimpact ke pemasukan dari bioskop. Bioskop juga tidak akan mampu membuka kapasitas 100%. Semua bisnis yang berhubungan dengan seat atau tempat duduk tentunya akan ada Hmm. pembatasan kapasitas, mungkin 50%, 30%. Jadi bisa triliunan Hmm. kerugian yang akan diakibatkan oleh pandemi ini ya gitu. Ya karena masih akan panjang Gitu gitu ya. sih. Dan apa efeknya ini bakal nyambung-nyambung juga ke project-project Betul. lain gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi um, industrinya dari hulu ke hilir terdampak gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, nah terus kalau misalnya festival-festival film gitu Bang juga berarti kan keganggu ini ya yang di luar segala macam. Festival film semuanya mengadakan screening online, Hmm. kebanyakan ya. Ada juga mungkin yang festivalnya diadakan bulan Juli, bulan Agustus, mereka membuka penonton tapi sangat-sangat terbatas kapasitas Hmm. penontonnya gitu. Kebetulan 2 filmku, Gundala dan Perempuan Tanah Jahanam, akan tayang di beberapa festival gitu. Ada Hmm. di Bucheon di Korea, ada di Eropa beberapa tempat, dan akhirnya aku cuman kirim video karena biasanya kan nggak hadir menyapa penonton, Hmm. jadinya cuman kirim video.
greeting video untuk mereka yang datang nanti di festival. Gitu. Sangat dibatasi sekali penontonnya. Oke. Mm. Nah, kalau misalnya film-film yang batal dirilis, kalau Bang Joko yang paling ditunggu apa Bang? Berapa? 3 deh. Um, apa ya? Apa? Nggak Mulan? ada, Nggak nggak ada. ada nunggu apa-apa, nggak ada nunggu Oh, apa-apa aduh, sih. nggak apa-apa. Nunggu Nunggu kerja film doang. sendiri aja kayaknya ya. Pengen cepet-cepet kerja biar cepat selesai, dibayar ya Bang. Biar pembayaran kelar cepet ya. Betul nih, udah kurus banget. Mana kurus kayaknya Udah lama dibayar. gitu-gitu aja sama aja. Oke, nah terus Bang, Hmm. berarti ya kalau misalnya ngelihat proyeksinya nih berarti kira-kira dunia film nih bakal apa ya? Bakalan jalannya lambat itu berapa Mm-mm. lama Bang Joko kalau dari teman-teman pelaku Kalau industri film nih? tentunya syuting kita menunggu SOP dari pemerintah dan mungkin kalau misalnya segera dikeluarkan, orang bisa syuting Hmm, lagi, mungkin Agustus orang bisa berproduksi kembali untuk film hmm, dengan catatan tentunya mekanisme bekerjanya disesuaikan. Mungkin bioskop akan bisa, kalau kita lihat kayak di Amerika ya, Amerika kan hampir ah, sama tuh kayak Indonesia, ah, sama kacaunya di sini. orang-orangnya, iya iya. Jadi mungkin ya bulan Agustus, Juli akhir atau Agustus mungkin Hmm, akan buka sama kayak halnya dengan mall gitu, tapi kapasitasnya mungkin dibatasi 30%, 50%, hmm, sampai menurut aku ya, sampai dengan awal tahun depan hmm, atau mungkin pertengahan, kalau kita ngomongin bioskop, tentunya akan masih berpengaruh gitu kapasitas penontonnya hmm. menurutku. Dan dari segi produksi film juga aku rasa ya masih, kayaknya film tahun ini tuh bilang kita nggak Hmm. berani syuting film bulan Juli atau Agustus. Nanti deh bulan September atau Oktober gitu. Tapi dengan penanganan COVID-19 yang seperti ini oleh pemerintah nggak ada bedanya kan Agustus sama syuting Hmm, Oktober hmm, gitu. Kita nggak ada kepastian juga gitu. hmm. Kecuali nanti mungkin kalau misalnya ada jamu ajaib gitu kan, kita kan Jamu ajaib, iya iya kita iya. kan ngandelin Tiba-tiba langsung sembuh, ngandelin sehat gitu ya. ngandelin jamu gitu yang diminum langsung segar Iya bugar, iya iya iya. Iya. jadi imun terhadap corona, dan mungkin Ah, kita akan jadi reverse aging, minum jamu bisa no. bukan tua tapi muda. Oh iya, Mungkin 3 tahun lagi kita jadi muda semua gitu, terus 10 tahun kemudian jadi bayi iya semua iya iya iya. karena ada jamu aja. Jadi nggak tahu Karena juga apa gitu, kebanyakan jadi minum jamu. Hmm. ya Hmm. gitu. Nah, terus Bang, ini kan juga kalau misalnya nanti gitu ya, misal bioskop udah mulai dibuka juga kan berarti penonton sedikit. Berarti kan juga sebenarnya revenue-nya untuk ke PH dan lain sebagainya juga kan sedikit. Ini Ya, berarti bakalan juga bikin produktivitas film Indonesia juga turun berarti ya. Mungkin orang banyak yang ya nunda dulu atau nggak bikin film dulu dong. Oke gitu. gini, tentunya industri film Indonesia akan dibuka kembali karena seperti yang aku bilang Mm-mm. tadi, para pekerjanya akan harus mencari uang gitu. Hmm. Jadi mau nggak mau dengan segala um, cara atau keterbatasan orang akan mulai kerja. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya ketika orang sudah memutuskan untuk kerja lagi di industri film, sudah ada resmi dari pemerintah Mm-mm. SOP-nya, protokolnya yang harus kita ikuti. Ketimbang kita bikin sendiri gitu kan, expertnya Hmm. pemerintah dong. Kalau nggak expert ngapain jadi Hmm. pemerintah kan gitu. Jadi ya Benar-benar. mana gitu, mana panduan buat kita Mana gitu. janjinya gitu ya? Ya gitu. Iya. Iya 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 iya. Eh berarti kalau misalnya dari Bang Joko sendiri, kalau dari PH ada kebijakan apa nih Bang setelah ada pandemi ini? Dari PH dari PH-nya yang sama Bang Hmm. Joko. Tentunya kita berpikir yang harus kita lakukan ketika kita akan syuting, harus tes dulu, ya kan? Hmm. Eh, Kalau Itu bisa biaya PCR lagi tuh tes ya. karena Hmm. biaya. Jadi mungkin kita akan swab test, kemudian setelah tes masing-masing orang harus karantina mandiri 14 hari. Hmm. Jadi mereka sebelum syuting harus karantina mandiri di rumah masing-masing, nggak boleh melakukan hal-hal yang akan mengekspos mereka terhadap kemungkinan menyebarnya COVID-19 dan
terkena virus gitu. Terus setelah 14 hari kita mulai syuting dan secara berkala ya harus tes lagi Hmm. itu. Terus tentunya ada prosedur yang sudah pasti kalau misalnya ada yang symptomatic, apakah kru atau pemain yang mungkin menunjukkan simptom COVID-19, sudah ada prosedurnya, diperiksa, dites, dan bagaimana penanganannya setelah itu kalau misalnya positif atau negatif. Ya gitu-gitu harus Hmm. ada mekanisme yang membuat apa namanya, ya, sudah yakinlah kita apa yang terjadi, bagaimana caranya gitu. Hmm. Hmm. Oke. Nah, terus eh ya kita kan industri film juga ini sebenarnya menggerakkan banyak apa ya, membuat lapangan kerja gitu ya, makanya bantu bantu pemerintah Ya, juga gitu ya. Dan ya, tapi kan sekarang juga ya harus di satu sisi harus bertahan sendiri juga, survive juga untuk terus ya. bertahan. Tapi kalau misalnya ada apa ya, permintaan sama pemerintah gitu bang, stimulus yang paling ditunggu sekarang nih sama teman-teman industri film apa sih yang bisa pemerintah bantu? SOP. Stimulus SOP agak aja. susah. Hmm. Stimulus kan kita dari dulu kan sudah meminta skema Hmm. perpajakan yang tidak terlalu membebani, itu juga belum Hmm. juga kan. Oh itu belum di Ya mungkin ya mungkin itu approve nanti juga. gara-gara pandemi ini mungkin kasihan mungkin pemerintah sama Hmm. apa namanya sama pekerja film, pajaknya mungkin dievaluasi lagi dan Hmm. dibikin lebih gampang gitu karena kita semua dari mulai pas praproduksi, syuting, semuanya sampai pasca produksi semuanya kena pajak gitu. Sudahlah kita kena pajak, sewa alat kena pajak, Hmm. syuting, lokasi segala macam, produksi kena pajak. Nanti akhir tahun juga PH-nya masih kena pajak lagi. Jadi pajak berlapis gitu. Mungkin Hmm. setelah ini akan di ini lagi gitu. Gitu sih. Ya semoga ya, nggak tahu kapan ya bang. Hmm. Berharap aja lah dulu. Semoga memang siapa tahu abis live ini kan Mm-mm. didengar gitu. Aduh saya Iya, sampai sampai kesel kayak kualat nih ya. misalnya Kayak kualat ngomongin pemerintah. Oke, terus apa lagi ya dunia film kalau isu-isu sendiri bang di teman-teman apa ya industri film Indonesia nih apa sih isunya sekarang yang lagi diomongin banget nih? nggak Lagi pada ada, ngomongin cuman apa nih? Cuma cuman itu pengen cepet-cepet aja, syuting aja, cuman nunggu SOP. COVID-19 aja. Nunggu SOP. Itu aja ya. Heeh, gitu. Iya, iya, iya. Terus kalau oke, kalau project Bang Joko nih Bang, kalau nanti ya setelah ini normal lah katakanlah 2 tahun belakangan, project gede yang lagi mau dikerjain apa nih Bang? Selain Bumi Langit Cinematic Universe. Project film aku sih nggak ada yang gede, kecil-kecil. Oh gitu. Yang penting bagus. Oh baik baik, yang penting bagus ya. Tapi sekarang udah sama PH-PH gede ya. Iya, Hmm. tentunya ya ada beberapa film ya. Seperti yang aku bilang Hmm. tadi, film yang akan aku sutradarai sendiri kan seharusnya juga syuting April, Hmm. tayangnya juga seharusnya tahun Itu ini, film apa tuh? tapi dengan ada Masih deh. rahasia. Oh, Iya apakah masih A Copy rahasia. of My Mind? Oh, belum Oh, itu belum. belum. Sequelnya belum ya, Sequel belum. belum ya. Jadi Gitu. masih rahasia nih proyeknya ya. Iya. Oke, oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita tanya off air aja ya, kira-kira dijawab nggak tapi. Oke, Bang, ini mungkin Ya, ya tadi eh berarti apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat tahu nih tentang kondisi film Indonesia sekarang nih biar biar nantinya kita sama-sama juga bisa bangkit bareng, masyarakat juga bisa support, teman-teman yang di industri film juga bisa tetap produktif dan juga bikin filmnya juga tetap bagus gitu. Apa Bang Joko? dibantu tidak ditonton secara ilegal itu pekerjaan yang sekarang paling bisa dibantu oleh para Hmm. penonton film Indonesia. Artinya kalau misalnya kalau misalnya kita suka film, cinta film, kita nonton Hmm. film bajakan tuh kayak mengkhianati nggak sih gitu? Karena kan dibuat dengan kerja keras, terutama film Indonesia ya yang eh, distribusi pasarannya juga masih sangat terbatas gitu. Kalau misalnya kita ngomongin film Amerika, film Hollywood, Hmm.
mereka ditonton secara ilegal di Indonesia, di negara lain juga banyak, jadi mungkin mereka dengan gampang bisa balik Masih nama. Tapi untung gitu orang ya. Indonesia susah, udah babak belur ini. Jadi tolonglah dibantu ya gitu ya teman-teman Iya industri itu. film ya. Mm-mm. Sebenarnya itu bukan cuma membantu orang Ah, orang film sih, karena mm, itu aku rasa juga akan membuat hidup kita sebagai manusia bisa jadi lebih baik ya. Karena misalnya kita mm, tahu bahwa kita adalah manusia yang hidup, tidak melanggar hak orang lain, tidak merampas hak orang lain, aku rasa kita akan tidur lebih nyenyak. Kan bayangin aja, kalau misalnya kita sadar bahwa membajak atau menonton film secara ilegal itu adalah mencuri. mm, How do we sleep at night gitu? Knowing bahwa kita mau tidur nih, tapi tadi siang aku merampas hak orang ya, gitu, orang Indonesia. mm. Juga lagi yang ya gitu. Iya, iya, iya. Tuh, Jadi makanya jangan jangan Netflix, biasa aja. Ah, ya betul juga. Jadi kalau misalnya ada provider gitu yang masih ngeblokir streaming service, ya dibukalah gitu. Keminfo tuh kalau misalnya mau membantu film Indonesia nontonnya yang legal nggak ilegal, ya ah, ah. jangan ditutup Oh, akses yang legalnya gitu. kan dia punya streaming juga kalau provider itu. Mungkin maksudnya itu. Ya sambil Oh, diselesaikan, sambil sesegera diselesaikan, gimana caranya gitu iya ya ya. karena yang mau bayar sebenarnya juga udah banyak gitu ya Bang. Ini malah dipersulit juga gitu. Tapi ngomong-ngomong ini platform digital, kalau Bang Joko Ya, sendiri ini kan selama selama pandemi ini ya kita tahu ini wah panen banget nih platform digital khususnya mungkin tapi sayangnya film-filmnya kan film-film Korea nih Bang. Tapi kalau ngelihat masa depan dari platform digital di sini mm-mm. sama industri film Indonesia gimana? Platform gini-gini, film termasuk film Hmm. Indonesia setelah dibuat sama kayak produk lainnya harus dijual, ya Mm-mm. kan? Nah, kalau film tentunya dijual di beberapa mode distribusi. Yang pertama Mm-mm. bioskop, ya Mm-mm. kan? Yang kedua dulu ada home video. Home video itu artinya bentuk em, fisik yang bisa kita putar Mm-mm. sendiri. Dulu ada DVD, Mm-mm. ada Blu-ray dan segala macam. Itu home video. Ada lagi sekarang streaming digital gitu. VOD, Mm. video on demand. Ada juga yang bilangnya Yodi. OTT, over the top gitu. Dan di Indonesia, home video itu udah mati karena pembajakan gila-gilaan. Jadi orang nggak bakal bisa lagi memproduksi DVD atau Blu-ray karena Mm. nggak bisa bersaing dengan bajakan. Bajakan bisa menjual satu keping 3.000 4.000. Sedangkan Mm. prosesnya kalau misalnya kita mau bikin secara serius lebih dari itu. Jadi matilah kan. Sekarang Mm. kita cuman uh, rely on bergantung dengan bioskop sama streaming digital, ya kan? Sekarang bioskop tutup, jadi kita sekarang cuman bergantung sama streaming digital, Mm. gitu. Dan tentunya kalau seperti yang aku bilang tadi, tentunya streaming digital di masa normal itu masih belum nutup, Mm. ya kan? Tapi mungkin kalau misalnya sekarang eh, streaming digital owners tahu bahwa bioskop sedang nggak bisa buka, mungkin mereka bisa mengutilisasi platform mereka sehingga lebih em, aktif nih menayangkan film-film yang belum dirilis di bioskop misalnya. Mm. Tapi itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya orang belum berubah dari penonton ilegal menjadi paying customer gitu. Jadi sangat tergantung masa depan streaming platform di Indonesia, sangat tergantung dari mental orang Indonesia mau jadi paying Mm. customer atau enggak gitu, membayar apa yang mereka nikmati gitu. Dan sekarang berarti kayaknya belum belum ke situ gitu ya masyarakatnya. Sekarang makin lama makin banyak. Maksud aku teman-teman Hmm. sekarang yang lagi nonton, halo teman-teman yang lagi nonton IG Live ini kan semuanya adalah penonton yang menonton di legal streaming kan. Wah, Pasti mungkin mereka, dong, nggak ada yang gratisan lah yang iya nonton gitu. ini semuanya. Iya, Ah, betul. iya iya. Nah, Jadi Bang, ya, tadi ada yang nanya juga nih, Bang. Kan ini selama platform digital kemarin lagi naik karena bioskop tutup, hmm, series-series kan juga laku. Bang Joko ada niat untuk bikin series? enggak, Enggak, oh, langsung enggak atau belum? Ini beda enggak kan, sih. enggak atau belum? Belum, belum ya, belum, Kenapa? belum. Belum ada waktunya karena Hmm. film film lagi rame sih. Aku lagi ada Ah, beberapa project yang masih belum bisa ditinggal gitu. Jadi aku akan
Full, cie. Enggak sih, bercanda. Oh gitu. Takkan full sampai 2028, cie. Enggak sih. Waduh, Enggak, belum. amin. Enggak. Oh Ya, jadi belum. Tapi belum. tapi beneran nih karena sibuk atau memang karena belum ngelirik aja sih Belum, series. karena ada beberapa project yang aku udah planning ke depan gitu, beberapa project Mm-mm. film. Masih belum ada waktu untuk bikin series. Pengen sih sebenarnya bikin series. Bikin series tuh menarik. Aku pernah bikin serial dan Mm. mungkin bisa dicoba lagi gitu. Terus kira-kira kalau bikin series ceritanya bakal tentang rumah tangga juga atau horor atau tapi pasti nggak biasa lah ceritanya kalau Bang Joko Anwar mah. Science fiction. Oh science fiction, udah berat ya, seriesnya berat. Ada idola aku, Karina Suwandi. Halo, Halo halo Mbak Kak. Karina. Wah. Nanti aku syuting sama Kak Hmm. Karina deh. Pengen banget. Oh iya udah. Apa series atau film? Mm-mm. Apa aja, Oh apa aja, yang penting sama mau film, mau seorang series. Karina Suwandi ya. Mm-mm. Oke oke. Em, oke deh, nih Bang, ini waktu kita juga terbatas berarti. eh Ya, Bang Joko apa yang mau disampaikan buat yang nonton nih, yang nunggu film Indonesia, yang nunggu karya-karyanya Joko Anwar? Silahkan, apa yang mau disampaikan Bang? ada Pak Ical Ada Tanjung, Bang DOP Ical aku. Tanjung. Em, aku rasa gini, Hmm. orang Indonesia itu kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan itu luar biasa. Kita udah Hmm. terbiasa jadi masyarakat yang autopilot gitu, tanpa bantuan Dan siapa-siapa cepet kita lupa. bisa. Jangan lupa kali ini, tapi Oh, jangan kita lupa bisa kali bangkit ini. lagi. Oh, Jadi resiliensi kita ah, terhadap cobaan juga kuat juga gitu. hmm, Jadi kita cuman untuk bisa mulai lagi kita hmm. gaskan tentunya Gaskan. gaskan gitu dan penonton film Indonesia itu adalah salah satu stakeholder dari industri film Indonesia loh. Jadi mereka Hmm. adalah yang menentukan film Indonesia itu bisa maju Betul. apa enggak gitu. Tentunya gini, maju banyak kan yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi kan kita udah bilang menonton tuh harus yang mendukung supaya yang mereka kegiatan menonton mereka itu menghasilkan revenue buat para pembuat film sehingga Hmm. film bisa dibuat kembali dan kalau misalnya industri film secara ekonomi semakin baik, nanti akan gini muncul keberanian dari para produser untuk membuat film yang nggak kebanyakan gitu. Hmm. Toh udah bikin film laku semua kok, film-film laku. Oke, berani deh kita bikin film yang mungkin agak eksploratif dari segi storytelling. Kita bikin yang berbeda, nggak Hmm. apa-apa. Kasih si Joko bikin film yang mungkin berbeda gitu cara Nah, bertuturnya atau siapa gitu. Sehingga nanti yang ditonton oleh penonton itu beragam hmm. gitu. Jadi penonton film Indonesia adalah stakeholder. Mereka itu yang menentukan film Indonesia itu bisa maju apa enggak gitu. Jadi bukan cuma nonton dan kegiatan yang pasif, enggak. Penonton film Indonesia adalah pemegang kendali aktif terhadap bagaimana perkembangan dan arah dari film Indonesia. Hmm. So they have to understand that gitu. Kalau misalnya mereka menonton film ya, kalau misalnya mereka menonton film secara legal dan mereka juga menonton film yang dipresentasikan secara eksploratif dari segi tema, storytelling, Hmm. um, dan akan memungkinkan film-film yang beragam akan diproduksi gitu. Itu sih. Oke, jadi tolong para stakeholder ya, Mm-mm. Anda yang menentukan kita semua, jadi jangan nonton yang ilegal. Gitu ya, terus Mm-mm. ya pokoknya nonton biasain yang legal-legal lah. Ya walaupun walaupun yang legal bayar juga masih pakai VPN ya, harus nontonnya sekarang ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi yang penting Anda tidak melakukan dosa gitu ya, legal, bayar gitu. Dan Mm-mm. sekarang juga murah-murah ya, padahal sebulan bisa sharing itu bisa berapa puluh ribu doang kan? Banyak yang gratis juga Nah, kok. Maksudnya kita beli, misalnya kita pakai provider apa untuk nelpon, ada mm-mm. paketan yang memang kita gratis mengakses Oh gitu. ya, akses Terus film. ada juga yang paket-paket yang ini. Dan ada juga streaming platform itu kan juga ada film-film yang gratisnya gitu. Kalau misalnya mau Hmm. nonton, ada konten tertentu yang harus premium, harus bayar. Tapi kalau yang gratis juga banyak. Kalau misalnya kita nggak mau nonton apa namanya yang bayar gitu misalnya. Mm-mm. Tapi yang penting kalau misalnya kita tidak menonton di situs bajakan, berarti demand untuk film bajakan di situs bajakan itu berkurang. Nantinya nanti Hmm. penyedia service untuk situs bajakan juga
Males karena emang akses juga sedikit gitu. Gitu sih. Iya, iya, iya. Oke deh, kalau gitu Bang Joko, ini terima kasih sekali waktunya Bang di tengah kesibukan Sama-sama. meeting dan WFH-nya tadi. Masih menyempatkan waktu buat CNN Indonesia TV. Pokoknya berarti ini yang ditunggu SOP sekarang ya. Yang paling ditunggu adalah SOP dan Ya. juga jamu tadi ya. Kita tunggu. Semoga memang nanti barengan keluarnya jamu sama SOP ya Bang Joko ya. Siap, Bang Ya. Joko Anwar, terima Thank kasih. you Sukses teman-teman terus Bang. semua yang udah Sehat nonton. terus. Thank Kita you. tunggu karya-karya Ya. berikutnya. Terima kasih Bang Joko. Terima kasih. Dadah. Ya, itu dia tadi obrolan kita bareng sama Joko Anwar tentang ngomongin film ya. Dan memang tadi sekali lagi kalau ngomongin film Indonesia, jadi Anda semua penonton adalah stakeholder dari film. Kita yang nentuin, bahkan kita yang nentuin tema filmnya, terus juga kualitas filmnya kayak apa. Jadi mari sama-sama kita bangkit untuk mensupport film Indonesia. Salah satunya tadi kata Bang Joko Anwar adalah saksikan film dari platform yang resmi gitu ya. Jadi jangan biasain nonton yang bajakan. Oke, sekian untuk live kita hari ini. Semoga yang tadi kita bahas ini bisa bermanfaat dan juga bisa apa ya sedikit mengisi waktu pemirsa CNN Indonesia TV juga selama pandemi ini dan tentunya selama pandemi ini tetap patuhi protokol yang ada, protokol kesehatan untuk jaga jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian juga pakai APD, pakai masker paling gampang. Kemudian yang pakai masker juga jangan sekedar pakai masker, tapi jangan dipegang-pegang maskernya saat tangan kotor. Kemudian juga kalau yang pakai masker kain juga sering-sering dicuci, gitu ya, biar tetap bersih. Terus juga tetap harus positif, bahagia, biar imunitas kita juga tetap tinggi, biar tetap sehat, dan tentunya bisa beraktivitas. Jadi ya sama-sama kita support untuk uh, sama-sama kita lewati dari pandemi virus corona ini tentunya. Dan uh, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di live Instagramnya CNN Indonesia TV. Dan besok ini kita masih ada live Instagram. Besok ini sama Aldi Hawari. Ini akan bahas tentang dia bahas apa sih? Sama sama Mas sama Indef tentunya besok. Jadi kayaknya ngomongin seputar ekonomi nih Aldi Hawaria. Jadi besok tetap saksikan live Instagram CNN Indonesia TV. Kalau gitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat yang udah join. Saya Rizky Harisnanda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.